Shalom, salam sadis, salam weekend. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening di hari Sabtu ini, di hari weekend. Ini kayaknya udah mulai bagus sedikit, lihat chartnya hari ini ya, sedikit ada bagus daripada semalam lah ya. Semalam masih fear-nya agak ini, antara dia gantung-gantung tuh di 41.000 mau dijatuhkan ya kan. Orang pada takut, tapi ini udah kelihatan mulai positif. Ini sekarang 41.700 something ya. Udah ada yang mulai dikit-dikit hijau, tapi ya ada hijau kobong, ada juga bukan. Link bagus loh. Wah, link udah 7 naik 14%, $27 ya. Itu ada Ricky Ardiansyah udah kejemput. Nah, itulah saya bilang sabar sadis, lihat tuh. Selama kita pegang koin fundamental bagus, kita nggak takut. Walaupun kondisi begini, market lagi labil, nggak nentu, orang lagi fear, masih bisa kejemput, ya kan? Nah itu buktinya kita sabar, sadis, jangan takut. Makanya saya bilang, tapi bagus loh. Saya semalam saya lihat post komen-komen itu ya, cuan-cuan army mentalnya udah mulai terbentuk loh. Gua bangga loh, seneng gua lihat kemarin. Malah banyak yang masih bercanda, lucu-lucu, gokil loh komen-komennya semalam kau baca kan. Gua lihat gitu, wah seneng gua. Wah, cuan army udah mulai kebentuk mental, udah mantap, nggak goyang gitu ya. Udah mulai banyak yang ini sangat positif semalam saya lihat. Jadi ya memang harus begitu. Market ini kalau udah di kripto ini intinya itu sabar gitu. Begitu market, jangan takut. Jangan lihat, oh saya udah minus sekian, oh nangis, buat meme nangis gitu. Aduh, lebay lah gitu ya. Jangan takut. Karena begini, sejujurnya kalau kita mau tilik balik karakter kita orang Indo ya, kita itu udah terbiasa sebenarnya dengan barang volatile, high risk, high return gitu ya. Itu dari zaman Belanda sebenarnya gitu ya. Misalnya apa? Zaman Belanda itu misalnya itu waktu itu harga pala itu volatile loh ya, nutmeg bahasa Inggrisnya ya, waktu itu di Eropa ya, itu sangat mahal, lebih mahal dari emas gitu ya. Juga seperti kondisi sekarang lah, di compare dibanding-bandingkan, ini digital emas lebih bagus daripada emas asli kepolin ya kan. Tapi semua itu ada masanya ya kan, sampai dia tukar itu. Salah perhitungan Belanda kala itu ya dengan Inggris ya, kota New York ditukar sama Pulau Banda di Indonesia. Kita punya histori itu ya. Jadi begitulah ya. Jadi banyak yang kita alami kalau mau kita ini ya, apalagi masa-masa era saya, misalnya lagi apa musim jangkrik ya kan. Jangkrik yang tahun 80-an lah, waktu itu kita masih anak-anak gitu ya. Aduh, jangkrik misalnya yang seharusnya yang standar kita beli gocap gitu ya, tapi kalau jagoan gitu bisa dijual sampai 1.000, 2.000 gitu. Saat itu gede uang ya kan, yang harga 50 rupiah, 100 rupiah. Jadi kita itu udah biasa dengan barang volatile gitu ya. Padahal kalau udah jangkriknya sempet kalah, hancur. Begitu juga ikan laga ya kan, ikan laga yang harganya 500-an ya kan. Begitu kalau jagoan berapa kali menang, kita berani beli 100.000, 150.000 ya kan, padahal barang 500, 1.000 waktu kita beli ya kan. Kita tuh udah sering kita main begitu, yang barang volatile gitu ya, menang dengan kalah itu udah sebenarnya biasa gitu ya. Laga ayam juga gitu ya kan. Misalnya ayam yang kita beli dulunya 25.000, 50.000 ya kan. Begitu jadi bagus, istilahnya ayamnya menang berapa kali udah berapa juta harganya. Jadi kita itu sebenarnya nggak heran dengan barang volatile. Terakhir apa? Batu. Ya kan, gua dulu waktu pulang lagi musim batu di Indo itu, gua sampai ketawa geli gitu, karena zaman gua muda itu batu-batu akik tuh nggak ada harga, tiba-tiba bisa sampai jutaan, ratusan juta gitu ya kan. Jadi kita itu sebenarnya udah biasa. Nah begitu lewat masanya yang sempet beli kemahalan batu ya kan jadi nggak ada harga gitu.
sekarang ini udah nggak musimnya kan duduk gitu ya. Jadi makanya kita itu sebenarnya udah terbiasa dengan barang volatile sebenarnya gitu, yang high risk ya, high return ya kan, benang banyak. Jadi ya kripto ini ya begitu juga sebenarnya ya kan. High risk, high return, resikonya juga bisa hilang jadi abu gitu, apalagi yang main-main koin gitu kan. Nah, maka kita beli yang fundamental gitu, ya kan. Jadi sebenarnya kita orang Indo sebenarnya ngadepin gitu sebenarnya mental lebih kuat, sebab malah banyak yang nanya kok Om kok masih bisa senyum. Ya kita udah terbiasa dari kecil dengan barang gitu. Kalah menang, lose win, ya kan, kehilangan dah sering, ya kan. Jadi istilahnya, apalagi sekarang kita bukan gambling, ini udah judi gitu. Apa kita kalau yang misalnya dulu spekulasi gitu kan itu judi, tapi kalau kita sekarang beli yang begitu dengan yang fundamentalnya jelas, asetnya jelas gitu, itu namanya investasi. Ya tetap ada resiko. Anda beli saham juga Anda nggak pernah akan tahu, yang misalnya kita pikir kuat perusahaannya tiba-tiba bermasalah, bangkrut, ya hancur, ya itu udah resiko gitu. Tapi kan at least kita itu analisa, selalu kita mencari yang lebih safe gitu, ya kan. Makanya hari ini saya lihat semalam saya lihat komen-komen Cuan Army, mantap mental udah ditempa semua, udah pada bercanda, gokil lagi candanya gitu kan. Jadi ya asik juga lah, kadang saya baca komen lucu-lucu juga Cuan Army-nya ya. Jadi sedikit kita bahas ya market, kita lihat lah hari ini Sabtu kayaknya udah mulai agak positif. Semalam banyak yang takut nunggu pengumuman NFP gitu, nggak berapa ngaruh sebenarnya sih. Semalam market juga kita lihat pasar saham nggak begitu ini. Precious metal, emas juga semalam habis diumumkan jadi hijau lagi, berarti positif untuk precious metal gitu ya. Jadi nggak terlalu ini, mudah-mudahan besok Minggu weekly close candle bisa 42.500 ke atas, apalagi tutup di 43 ya bagus sekali gitu. Jadi nggak apa-apa, kita lihat lah ya, nggak usah ini, cuma tetap kita masih hati-hati seperti yang saya bilang dari akhir tahun kemarin. Kan saya bilang andai kata monthly candle close di Desember bulan 12 nggak bisa 60, berarti kita kan hati-hati ya itu. Nah gini market ini ya begini dia sementara ya. Yang lebih ini nanti di bulan 2, bulan 3, apalagi bulan 3 kita agak wanti-wanti loh. 2, 3 gitu, 4 ya. 3 itu agak-agak ini ya, karena Fed action gitu ya, taperingnya atau interest, nggak tahu apa ini. Di situ kita hati-hati sekali ya. Kalau bisa di bulan 3 tuh nggak masuk market. Justru ini sebenarnya bulan 1 ini ya santai, dikit-dikit dapat, kebetulan kena dam ya udah sabar dikit ini kan. Tapi nggak usah takut karena ini tetap masih ini. Tadi saya baca berita juga, lihat Bloomberg News ya. Menurut Bloomberg Intelligence untuk tahun 2022 ini ya, mereka researchnya BTC prediksi mereka juga masih ke 100.000 ya kan. Ethereum ke 5.000, itu analisa mereka ya. Biasanya analisa Bloomberg lumayan oke juga gitu ya para ininya. Jadi ya kita lihat lah seperti kita ini. Dan juga memang agak berat ini yang kuartal 1, kuartal 2 gitu ya. Yang agak kita lihat lah, sabar. Ini market yang penting kalian jangan takut, walaupun udah minus 50, 60, 70, 80%, tenang aja. Yang penting kalau market belum ini selesai bulan, masih ada kesempatan ya. Ini dia lengthening cycle ini, saya yakin sekali. Kalaupun di kuartal 3, kuartal 4 dia nggak begitu bisa tembus ke 100.000, bisa aja 2023 dia ke 100.000. Karena saya lihat juga ya, sebenarnya makin saya lihat institusi masuk, mungkin aja siklus dia 4 tahun itu udah nggak berlaku gitu ya. Cuma kayak gini lah,
Ini sekarang boleh kita katakan mini bearish gitu, semi bearish lah ya, semi bearish gitu. Nanti pembalikan arah lagi, reversal naik lagi dia ke 50 60 gitu ya. Bisa aja begitu. Jadi tapi semua belum ada yang pasti. Market ini banyak berubah total. Jadi istilah bule bilang tradisional market yang biasanya selalu begitu, kayaknya mulai sekarang udah nggak lagi gitu. Perubahan ya, karena udah banyak yang masuk juga, bukan hanya institusi kayak Amerika, berbagai negara udah masuk gitu, negara juga udah accept gitu. Jadi itu bakal ada banyak perubahan gitu ya. Bisa aja cuma short bearish gitu, adapun bearish dia short bearish gitu, nanti dia lanjut lagi ya kan. Jadi hold aja, nggak usah takut ya, nggak usah takut. Percaya rezeki itu nggak kemana, yang penting jangan CL. Kalau Anda sangkut, Anda CL, cuma butuh kesabaran ya. Dan ya itu investnya ya uang dingin. Saya selalu ingatkan, jangan uang panas, uang kebutuhan, apalagi uang pinjol, aduh bahaya, jangan ya. Jadi yang gitu-gitu kalau Anda berspekulasi, itu berarti Anda judi, itu bahaya, nggak boleh ya, Anda pasti gagal. Tapi kalau Anda mau sukses di kripto ini, dari awal, dari tahun lalu saya ngomong, buat yang pengikut saya yang udah lebih setahun, mereka udah tahu, saya selalu ajarkan untuk invest ya. Kalau invest itu bukan kita ngomong, buktinya itu udah ada. Anda tinggal buka chartnya itu ya, Anda buka chartnya yang 10 besar aja gitu ya, entah itu Bitcoin, Ethereum, XRP ya, Cardano itu dari berapa tahun ini dia nggak mundur dari 20 besar loh ya, 15 besar mungkin naik lagi ke atas. XRP juga di kisaran 10 besar berapa tahun ini ya. Jadi kalau misalnya Anda sangkut XRP, jangan takut, Anda nggak akan jadi abu. Anda cuma butuh tunggu dia rebound gitu ya. Jadi yang kalau Anda hold Ethereum, ada lagi yang pegang Ethereum berapa kali, Om sangkut Ethereum, lama gue lihat kadang komennya lebay, lemes, gue lihat ini orang ini nggak ngerti invest ini, dia cuma pengen beli cuan instan, cuan bahaya yang gitu-gitu ya kan. Anda kalau taruh, Anda punya mindset untuk invest, Anda lihatlah perkembangannya itu. Buka chart aja, itu ada bukti historinya gitu. Bukan saya cuap-cuap gitu, asal ngomong. Itu semua ada buktinya, ada historinya. Bitcoin tahun sekian ini Ethereum tahun sekian, itu putar sempat jatuh sekian, dia naik lagi pas masanya ya kan. Bitcoin gitu, XRP, Cardano juga gitu ya kan. Apalagi banyak ya. Jadi BNB juga gitu ya kan. Anda lihatlah dia punya ini historinya. Jadi kalau Anda sekarang sangkut, jangan takut, hold. Yang penting kalau mindset kita invest ya, tetap kita pikir daripada duit itu taruh di bank nggak ada apa-apa, setahun cuma berapa ya kan, 2 tahun coba, tetap Anda taruh di kripto ini jauh lebih cuan. Walaupun sekarang Anda lihat minus, selama Anda tidak jual, nggak ini, selama koin Anda banyaknya juga segitu, ya kan? Anda nanti begitu dia ini reversal, rebound lagi, ya kan? Ya kesusul lagi, bukan kesusul, bukan kejemput, cuan lagi, ya kan? Jadi itu aja, ya. Buat yang newbie, kalau cuan-cuan army saya yang udah ikut setahun, saya udah tahu, udah kebentuk. Saya nggak pernah jumpa mereka pun, dari nama-nama mereka semua saya udah kenal berapa. Oh si Anu, wah udah terbentuk mental, udah kuat. Lihat komen mereka, saya udah kemarin itu gue seneng banget bacainnya, gokil juga mereka komen gitu ya. Jadi begitu aja ya. Hari ini nggak usah terlalu santai Sabtu ini ya kan. Sedikit ini, banyak yang nanya soal emas gitu. Udah bisa serok emas, jangan dulu ya. Justru mungkin kalau di bulan 3 ini dia taper, nanti dia mau interest rate, itu emas akan tahun ini kayaknya emas nggak terlalu gimana, sebab kesempatan beli. Tapi nanti, bukan sekarang, saya rasa masih bisa drop ya. Terus ada yang bilang, Om, ada yang bilang ngapain invest emas?
10 tahun baru 16%. Aduh, Anda jangan lihat itu, itu kadang banyak yang bahas misalnya yang baru belajar invest lah ya, atau yang kayak Bitcoin udah wow banget gitu kan. Kita invest tuh jangan semua telur di satu keranjang ya. Emas itu tetap hedge terbaik daripada ya ini tetap. Saya pernah yang nanya saya invest berapa, saya kripto ini cuma 20% dari saya punya aset terbesar saya masih di precious metal ya. Karena kenapa? Bukan Anda lihat, 10 tahun 16% bandingkan Bitcoin ini. Bukan begitu. Saya beli itu 1 tahun saya bisa cuan berapa kali gitu. Naik sekian persen saya cuan. Kalaupun Anda setahun, Anda bisa lihat tabelnya itu emas. Tahun kedua dia ada naik 37%, atau tahun ketiga, tahun keempat ada yang 50%. Nanti dia drop cuma 15%. Ya saat itu. Jadi di saat itu pun kripto itu saat itu masih bearish, Anda nggak bisa gerak. Di emas Anda bisa cuan-cuan putar gitu. Saya yang di luar ya, kalau di Indo saya kurang tahu gitu ya, karena kami di sini beda gitu ya. Jadi buat saya invest emas itu tetap masih aset saya terbesar di precious metal daripada kripto ya. Karena buat saya untuk sampai saat ini, karena saya pernah kena hack, pernah hilang barang juga, saya pernah dihack orang gitu ya. Saya pernah tapi saya nggak takut gitu. Jadi kalau saya pegang emas ya, misalnya saya simpan di rumah, saya taruh di bank itu kebakaran pun ya, emas udah kebakar, tetap Anda pegang itu tetap emas. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita kripto ini kita simpan di ledger ya kan, tiba-tiba entah dicuri, hilang, atau kebakaran atau apa, sempat ini ribet gitu ya. Jadi saya itu masih tetap aset saya yang agak terbesar di emas gitu. Walaupun ya sama lah, prinsip saya sama Robert Kiyosaki, sama kita bagi portfolio kita gitu ya kan. Jadi kalau untuk kripto ini kedepannya itu future masih ini, dan juga masih butuh banyak perangkat-perangkat yang lebih canggih, security-nya itu yang buat orang lebih ini. Maka kalian lihat market ini ya, market cap precious metal 12 triliun nggak goyang. Para investor hedge fund itu mana mau jual barang dia, tetap mereka juga aset terbesar mereka precious metal gitu ya. Di kripto juga mereka mungkin ya taruh investasi mereka ya kisaran begitu juga, saya rasa 15-20% juga gitu ya. Jadi itu aja masukan saya buat yang mau serok emas. Udah berapa udah bisa, jangan dulu, kita tunggu ini. Tahun ini saya lihat emas akan turun nggak gimana, tapi namanya Anda kalau emas harus lihat long invest juga gitu. Mungkin tahun depan saya rasa tahun depan 2023 emas lebih ini. Nah di saat gini harga nanti kalau dia ditekan saat tapering, high interest rate naik, itu emas biasanya turun gitu. Saat itu kita beli gitu. Saya rasa di bulan 3, bulan 4 gitu ya. Lihatlah nanti ya. Saat itu baru beli emas ya. Karena saya lihat juga kenapa emas bisa masih turun, karena memang tim orang-orang anggota FOMC ini juga itu kebanyakan mereka orang hawkish gitu, bukan dovish ya. Itu bahasa Indonesia apa sih terjemahannya, saya kurang nggak ngerti juga terjemahan ke bahasa Indonesia antara hawkish sama dovish gitu. Jadi kalau mereka yang hawkish itu udah pasti mereka akan push taper ini, udah pasti mereka paksakan interest rate, suku bunga juga nanti mereka naikkan ya kan. Cuma gimana caranya saya juga nggak jelas, karena satu sisi saya kan udah pernah jelaskan video sebelumnya itu, saya kan udah bilang satu sisi dia ngeprint money di bailout infrastruktur bill ya kan, terus debt ceilingnya itu udah di ini proof ya kan sama Senat, itu mereka pasti ngeprint money gitu. Jadi
nggak bisa ditutup, inflasi ini nggak bisa sementara aja, di ini nanti akan nongol timbul lagi gitu. Jadi istilah tetap gali lubang tutup lubang, ya kan. Jadi kripto ini, makanya saya bilang ini kripto kalau kita lihat begitu ya, anggaplah tahun ini dia kenceng karena banyak orang FOMC itu hawkish, ya kan. Agak terutama kripto ini mungkin di kuartal pertama, kuartal kedua tertati-tati. Saya rasa kuartal ketiga mungkin, atau setelah keluar dari Juni, Juli gitu ya, mulai-mulai ini bagus. Terus mungkin 2023 bisa aja, andai kata 2022 ini nggak tembus 100.000, saya yakin 2023 mungkin bisa tembus gitu. Ya, jadi kita lihat aja, karena inflasi ini nggak bisa kehandle sama mereka. Mereka cuma sekarang itu gali lubang tutup lubang. Udahlah kita begini aja dulu, nanti lihatlah ya. Ada lubang sini kita tutup dulu lah. Nanti timbul lubang sana lagi, nanti dulu lah kita lihat. Jadi mereka udah begitu kondisinya, ya. Jadi makanya kalau kalian ini yang sekarang kena dam sangkut begitu CL, aduh jangan dah. Santai aja, anggap Anda belajar invest gitu. Oke? Jadi begitu aja hari ini ulasannya. Salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.